ada dua hal yang akan kami sampaikan, yaitu terkait masalah pengungkapan pidana umum dan narkoba. Yang pertama, untuk pengungkapan selama kurang lebih 16 hari ada 18 laporan polisi yang sudah kami ungkap, terdiri dari 36 tersangka. Dari 18 laporan polisi ini, Satreskrim ada 8 LP, Sat Narkoba 5 LP, Polsek Belawan 1, Medan Labuan 2, Amparan Perak 2. Kemudian dari 18 LP ini kami bagi, ada kasus yang atensi dan ada yang kasus viral yang sudah kami ungkap. Yang pertama, kasus yang menjadi atensi publik atau yang sempat viral, yaitu adanya temuan mayat yang pertama dilaporkan oleh masyarakat ke Polsek Medan Labuan. Kemudian setelah melakukan olah teknik ada tanda kekerasan, setelah itu dibawa otopsi ke rumah sakit. Dari hasil otopsi tersebut benar diduga ada luka-luka. Nah, dari hasil otopsi tersebut personel kami melakukan pemeriksaan dan penyelidikan. Kemudian adanya video yang dikirimkan kepada kami bahwa sebelum meninggal atau ditemukan hanyut, korban diduga ada dianiaya. Setelah kita mendapatkan petunjuk ini, benar bahwa sebelum meninggal atau hanyut, korban tersebut dianiaya, di mana korban tersebut yang berinisial S dianiaya oleh dua terlapor yang sudah saat ini kita amankan, yaitu inisial IH dan AB, ya, pada tanggal 28 November 2023, bahwa motifnya adalah adanya cekcok, kemudian si pelaku melakukan penganiayaan dengan barang bukti roti, ya, yang dipukulkan kepada si korban, yang diduga mengakibatkan korban luka-luka dan meninggal dunia. Informasi dan berita yang viral, ditemukannya dua orang tergeletak sudah tidak bernyawa, satu, dan kemudian satu lagi dalam keadaan sudah hampir meninggal dunia. TKP di Jalan Blok 16 Lingkungan 11 Cicanang, Belawan, pada tanggal 30 November 2023. Nah, dari hasil olah TKP yang kami lakukan, bahwa satu korban yang meninggal dunia inisial TH yang luka bacok di wajahnya, kemudian di bagian sekujur tubuhnya, dan di sampingnya dalam satu kamar tersebut adik kandungnya yang berinisial BS. Ketika kita melakukan cek TKP, saudara BS ini adik kandungnya, kita melihat adanya sayatan di tangan sebelah kanan. Kemudian Babin Kamtibmas kami yang melaporkan kepada saya jam 4 pagi, langsung saya perintahkan untuk melakukan olah TKP dan menolong korban. Nah, atas kesigapan Babin Kamtibmas kami tersebut, korban berhasil diamankan, ulangi ditolong di rumah sakit PHC, dan saat ini adik kandung tersangka tersebut masih dalam keadaan hidup dan saat ini sedang dalam perawatan PHC. Nah, setelah kami melakukan pemeriksaan saksi-saksi, abang kandung dari kedua orang tersebut diduga adanya cekcok, ya, antara abang dan adik kandung tersebut, di mana menurut abangnya yang nomor 1 saksi tersebut bahwa almarhum
yang dibacok ini tinggal di rumah tersebut. Yang dulunya korban ini yang sudah meninggal ini adalah seorang pemborong. Kemudian dia membangun atau merenovasi rumah peninggalan orang tuanya. Setelah bagus, kemudian adiknya si BS ini, ya, yang diduga pelaku yang membacok, kemudian tinggal di rumah tersebut bersama istrinya. Nah, ini masih kita dalami karena setelah adiknya ini tinggal, kemudian terjadi terjadilah kemarin yang diduga penganiayaan mengakibatkan meninggal dunia. Nah, saat ini kami sedang menentukan status terhadap saudara BS, di mana dari hasil keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang kami temukan di TKP, yaitu satu bilah kampak dan satu pisau, ya, kampak untuk menghabisi korban, dan kemudian ini pisau yang diduga juga digunakan oleh BS adiknya untuk mencoba membunuh diri, ya. Atensi publik, yaitu pencurian dengan pemberatan atau pertolongan jahat, yaitu pencurian BBM. Banyak mengungkap, baik itu yang diamankan oleh massa ataupun yang ditangkap oleh personil Polsek atau Babin dan Satreskrim. Untuk pengungkapan pencurian BBM tersebut, kami berhasil mengembangkan ada sebanyak 3 orang penadahnya, ya. Jadi penadahnya ada 3 orang, kemudian pencurinya berjumlah 29 orang. Ya, jadi kami jelaskan rekan-rekan, termasuk juga masyarakat yang selama ini mungkin, ya, meragukan kami untuk mengungkap kasus pencurian BBM ini. Kami sudah mengungkap sebanyak 29 LP, di mana dari 29 LP tersebut sudah tahap 1 sebanyak 7 kasus, tahap 2 12 kasus, dan yang penyidikan 3 kasus. Dan saat ini yang untuk tingkat penyidikan 7 kasus dengan tersangka sebanyak 29 orang, ya, dan adanya pelaku-pelaku lainnya. Yang berikutnya, kasus yang juga menjadi atensi publik, ulangi, kami tambahkan untuk kasus pencurian BBM tadi, ya, BBM milik Pertamina, kami mengamankan 1 unit mobil Avanza putih. Ya, rekan-rekan bisa lihat ya, di sebelah kanan saya, itu yang digunakan oleh para pelaku dan penadah untuk mencuri dan menjual BBM yang dicuri. Selanjutnya, kami paparkan juga kasus atensi publik, dan ini juga kasus atensi dari Bapak Presiden dan Bapak Kapolri, Bapak Kapolda Sumut, yaitu tindak pidana pencucian, tindak pidana perdagangan orang, ya, bahwa Satreskrim melalui unit PPA berhasil mengungkap modus operandi di mana adanya warga negara asing, ya, dari RRC yang kemudian datang ke Amparan Perak untuk mencari perempuan yang dijadikan istrinya yang di bawah umur. Kemudian setelah itu anak yang di bawah umur ini dibawa ke RRC untuk dinikahi. Kemudian perbuatan ini sudah berulang-ulang. Namun karena adanya informasi dari masyarakat bahwa anak-anak di bawah umur ini ada yang dilarikan tanpa seizin orang tuanya, ada yang melaporkan kepada kami, sehingga tim kami turun di bawah pimpinan Kadin PPA. Nah, dari hasil penyelidikan terungkaplah bahwa si warga negara asing ini, ya, ada membawa anak di bawah umur yang identitas KTP dan ijazahnya dipalsukan. Ya, nah, dari hasil penyelidikan ini kami sudah mengungkap ada sebanyak 3 orang yang diduga, ya, menjadi rangkaian terjadinya tindak pidana perdagangan orang terhadap anak ini, ya, di mana dari 3 orang ini tidak tertutup kemungkinan ini akan bisa berkembang lagi. Dan kemudian dari hasil
interogasi dan proses pemeriksaan, para tersangka mengakui perbuatan ini sudah berulang-ulang. Ya, untuk lebih jelasnya lagi, saya persilakan Ibu Kadit PPA ya untuk menjelaskannya. Bahwa kasus TPPO ini bermodus pernikahan. Ya. Jadi warga negara asing dari Tiongkok menghubungi biro jasa dari Tiongkok, kemudian biro jasa atau biro jodoh dari Tiongkok menghubungi biro jodoh yang di Malaysia. Kemudian biro jasa biro jodoh yang di Malaysia menghubungi agen biro jodoh yang di Indonesia yang saat ini sudah kita tahan atas nama NN. Nah, biro jodoh yang di Indonesia atau di tempat kita ini tugasnya adalah merekrut, kemudian menjadi wali nikah dari warga negara asing sehingga dapat menikahi anak di bawah umur. Korbannya SS, VS, dan juga SS. Nah, dari modus dan serangkaian ini semua, setiap pernikahan satu anak, agen yang di Indonesia mendapat upah 10 juta rupiah dengan modus memalsukan dokumen si anak. Nah, pernikahan di Tiongkok itu bersyarat bahwa seorang wanita itu memiliki usia 21 tahun. Nah, di Indonesia, warga negara asing ini dimualafkan oleh atas nama agen kita NN ini menjadi agama Muslim. Kemudian si anak ini diambil surat keterangan dari vihara yang juga dipalsukan oleh calo, kemudian dirubah agamanya menjadi Buddha dan usianya ditambah dari 17 tahun menjadi 21 tahun. Nah, kemudian yang mengubah ini semua adalah seorang tukang fotokopi yang juga sudah kita amankan dan juga sudah kita tahan, bahwa setiap ijazah itu diedit tanggal lahirnya, kemudian berkas itu secara online ditujukan ke Dukcapil sehingga muncullah KTP, KK, akte lahir yang usianya sudah dirubah dan juga agamanya sudah dirubah. Nah, terhadap ketiga calo ini, mohon maaf adalah dari rekan-rekan kita pers. Yang pertama itu dari rekan kita pers Garuda Pos, yang kemudian dari 24 ada di sini. Berpindah agama dari vihara yang sama sekali tidak ada dikeluarkan oleh vihara tersebut. Kemudian ijazah si anak yang asli di scan PDF menjadi usia dari 2006 kelahiran dirubah menjadi 2002 sehingga terbitlah yang namanya paspor. Nah, terhadap ketiga ini dan terhadap agen yang di sini sudah kita tahan dengan penerapan pasal 2 dan pasal 19 Undang-Undang 21 tahun 2007 dan atau 263 dan 266 5556 yaitu KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara minimal 3 tahun penjara. Terakhir Di sini ada kartu keluarga, kemudian ada KTP dan ijazah palsu. Tentunya kalau palsu ada yang asli, ada pembaginya, ya. Jadi kami juga sudah berkoordinasi dengan Pak Kajari, di mana untuk proses ini nanti kami juga mohon